Shalom. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat semua. Hari ini kita bersyukur bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami siap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami siap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami siap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau telah mengumpulkan kami dalam kebaktian sekolah minggu secara online. Berkati kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kehendak. Betapa mulia kasih Yesus, jiwamu diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Yesus, jiwamu diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Tuhan memberi kita sehat, kuat, dan kita bisa melayani Tuhan. Itu karena kasih Tuhan kepada kita. Iya Rafa, aku juga senang jadi anak Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita memuji Tuhan lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi
jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita. Kita memuji Tuhan, firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, yo, yo, yo. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap, angkat tangan. Kalau sudah siap, kita mau duduk manis. Gak boleh ngobrol sama temen-temennya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila mana tadi Engkau telah menyertai kami dalam memuji-muji-Mu. Kiranya Tuhan pada saat ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kami hati yang tenang supaya kami bisa duduk manis mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan firman Tuhan hari ini kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini bertema Pontius Pilatus cuci tangan.
yang terambil dari Matius 27 ayat 11 sampai dengan 26. Yuk kita simak bacaan kita hari ini. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka. Barabas! Kata Pilatus kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru. Ia harus disalibkan! Katanya, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Ia harus disalibkan! Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Adik-adik, Kak Jenny ada gambar nih. Aduh adik-adik, kalau lihat gambar ini gimana perasaan kalian? Apa ini adik-adik gambarnya kira-kira? Kamarnya berantakan, banyak mainan di mana-mana. Kalau kayak gitu perasaan adik gimana? Senang apa sedih? Ya pastinya sedih ya. Lihat rumah kok berantakan sekali, rasanya risih. Ada mainan di pojok kanan, mainan di pojok kiri, di mana-mana. Nah, adik-adik, di rumah kalian pernah kayak gini apa enggak? Contohnya, waktu adik-adik mainan, terus setelah mainan adik-adik setelah dituang semua mainannya, gak dikembalikan ke tempatnya. Sesudah mainan mobil-mobilan, boneka-bonekahan, apapun itu, gak mau kembaliin ke tempatnya. Pernah? Atau enggak waktu mau ngerjain PR, buku-buku ada di mana-mana, gak mau ditata kembali setelah ngerjain PR. Nah, kira-kira adik-adik, kalau kayak gitu, kalian itu melakukan perbuatan baik atau perbuatan yang buruk? Ada di mana-mana ada mainan, gak mau kembaliin ke tempatnya. Baik atau buruk adik-adik? Iya, buruk. Itu adalah perbuatan buruk yang gak boleh kita lakukan. Terus, gimana adik-adik yang harusnya kita lakukan? Nah, pagi ini adik-adik kita akan belajar mengenai seseorang yang bernama Pontius Pilatus. Adik-adik pernah mendengar nggak Bapak Pontius Pilatus ini? Pastinya pernah ya adik-adik. Siapa sih Pontius Pilatus ini?
Adik-adik, kalau adik-adik pernah mendengar Bapak Pontius Pilatus ini, kira-kira orang ini adalah seseorang yang berkuasa atau tidak? Berkuasa atau hanya orang-orang biasa, adik-adik? Ada yang tahu? Iya, Bapak Pontius Pilatus ini adalah seseorang yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memberikan keputusan apakah seseorang ini bisa dihukum atau tidak. Kalau pada zaman sekarang, adik-adik, mungkin sama kayak hakim ya. Kalau adik-adik pernah lihat di TV-TV, ada hakim. Hakim itu memberikan keputusan kepada tersangka. Apakah tersangka ini bisa dijatuhi hukuman atau tidak? Kurang lebih Bapak Pontius Pilatus pada zaman dahulu adalah seseorang yang seperti itu, adik-adik. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus ini telah ditangkap. Dia dibawa menghadap ke Bapak Pontius Pilatus oleh para imam dan tua-tua Yahudi. Setelah itu Tuhan Yesus setelah dihadapkan, sudah ditangkap dan dibawa ke Bapak Pontius Pilatus, Tuhan Yesus diinvestigasi, adik-adik, diinterogasi, diberikan banyak pertanyaan oleh Bapak Pontius Pilatus ini. Dari banyak pertanyaan itu, Pontius Pilatus tidak menemukan sama sekali kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Bapak Pontius Pilatus ini membawa Tuhan Yesus keluar menghadap kepada banyak orang. Banyak orang ini sudah menunggu keputusan Bapak Pontius Pilatus apakah Tuhan Yesus ini akan dihukum atau tidak. Nah, adik-adik, selain Tuhan Yesus, ada seorang penjahat. Nama penjahatnya itu adalah Barabas, adik-adik ya. Barabas. Waktu itu sudah menjadi kebiasaan, adik-adik. Pada saat Hari Raya Wali Negeri akan melepaskan seorang penjahat. Nah, oleh sebab itu, Bapak Pontius Pilatus bertanya kepada banyak orang yang ada di sana. Dia bertanya, siapakah yang harus dihukum? Lalu banyak orang itu menjawab, Yesus, salibkan dia. Nah, karena desakan itu, adik-adik, Pontius Pilatus yang saat itu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, akhirnya mulai kebingungan dan berpikir. Orang banyak di situ meminta supaya Tuhan Yesus disalibkan. Jika permintaan itu tidak diikuti, adik-adik, maka Bapak Pontius Pilatus ini diragukan kekuasaannya oleh banyak orang. Mungkin kalau Bapak Pontius Pilatus ini nggak mendengarkan suara rakyatnya, mungkin jabatannya akan dicopot, mungkin atau turun jabatan ya, kira-kira seperti itu, adik-adik. Maka Bapak Pontius Pilatus ini mengambil keputusan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menghukum Tuhan Yesus dengan hukuman salib. Nah, tapi adik-adik, setelah itu Bapak Pontius Pilatus mencuci tangannya. Bukan mencuci tangan gara-gara tangannya kotor, adik-adik, tetapi dalam arti lain, Bapak Pontius Pilatus ini tidak mau ikut campur dengan keputusan yang telah terjadi. Bapak Pontius Pilatus ini gak mau ikut campur sama keputusan yang telah dia buat. Nah, kira-kira adik-adik, keputusan yang dilakukan oleh Bapak Pontius Pilatus ini adalah sikap yang gak bertanggung jawab. Seharusnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu gak bersalah loh, adik-adik, dan tidak dijatuhi hukuman salib. Tapi justru dia menghukum Tuhan Yesus. Sama seperti yang di awal tadi, adik-adik. Jadi sikap tanggung jawab itu adalah sikap di mana kita melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan.
Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Jangan kayak Bapak Pontius Pilatus. Dia nggak mau ikut campur atas keputusan yang telah terjadi. Kalau kita adik-adik sebagai contoh nih, kita tahu teman kita ini sebenarnya nggak bersalah. Dia nggak mencuri barang ataupun sesuatu milik teman kita. Tapi dia dituduh oleh teman kita dan tuduhan itu didukung oleh banyak orang teman sekelas kita. Jadi sekelas kita itu tahu bahwa dia yang mencuri. Padahal kita tahu bahwa teman kita yang dituduh itu enggak mencuri. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kebanyakan kita enggak mau ikut campur toh sama kayak Bapak Pontius Pilatus. Tapi hari ini kita belajar, kita mau menolong orang yang lemah. Kalau kita tahu kebenaran yang terjadi, kita mau bertanggung jawab dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar adik-adik. Ya kita bela teman kita, sebenarnya bukan dia, tetapi si A. Nah adik-adik, itu adalah bentuk tanggung jawab kita, meskipun nanti kita bakal ikut keseret dalam masalahnya, atau kita bakal nggak dapet temen karena membela si B. Tapi kita kan bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lihat. Atau enggak, adik-adik bertanggung jawab atas barang-barang adik-adik sendiri. Kayak tadi, habis melakukan aktivitas, ya adik-adik bertanggung jawab atas barangnya. Jangan setelah aktivitas, setelah bermain, setelah mengerjakan PR, barangnya ditinggalin, gak mau diberesin. Itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab, sama seperti Bapak Pontius Pilatus. Hari ini kita mau bertanggung jawab sejak dini, sebisa mungkin apa yang kita lakukan. Sejak dini kita mau belajar untuk bertanggung jawab dari masalah-masalah kecil, masalah mainan. Ya kalau udah selesai dikembaliin. Bahkan kita kalau melakukan kesalahan ya berani mengaku. Kalau seumpama nyenggol temennya, menjatuhkan barang temennya atau apapun itu adik-adik, ya kita jangan sembunyi tangan. Kita berusaha, kita pura-pura nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kita mau mengaku, kita mau meminta maaf kepada teman kita, karena hari ini kita mau belajar untuk bertanggung jawab. Tidak sama kayak Bapak Pontius Pilatus yang tidak bertanggung jawab. Nah, oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 41 ayat 2. Adik-adik bisa buka Alkitabnya, kita mau buka bersama-sama Mazmur 41 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 41 ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kita sehingga pada saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan perlengkapi kami agar kami bisa menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan sertai kami dan sertai aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan satu pujian, beri syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri
kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, pada hari ini kami memberi persembahan. Kehendak Engkau kiranya persembahan ini dapat dijadikan pelayanan-Mu. Di tempat ini berkati juga yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan kisah cerita Alkitab Pontius Pilatus cuci tangan. Hari ini kita belajar apa, Ve? Hari ini kita belajar bagaimana ketika kita melakukan kesalahan kita harus bertanggung jawab, berani mengakui, dan kalau kita punya kekuasaan kita guna untuk membela yang lemah. Iya, kita mau mengakhiri ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di gereja, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Mari teman-teman kita berdoa sebelum menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau memberkati kebagian sekolah minggu secara online pada hari ini. Jika sebentar lagi kami akan pulang, lindungi kami sampai di rumah dengan selamat, dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Haleluya, amin.